Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Sani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur hara. Unsur hara merupakan sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia di alam, organik maupun yang sengaja ditambahkan, seperti halnya makhluk hidup lainnya. Tanaman memerlukan nutrisi lengkap dalam keberlangsungan pertumbuhannya. Fungsi dari unsur hara yaitu untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis, berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Unsur hara juga berperan penting untuk pertumbuhan tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman. Kemudian jenis-jenis unsur hara. Terdapat dua jenis unsur hara, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro, unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sementara unsur hara mikro, yaitu unsur hara yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi fungsinya penting dan tidak tergantikan. Unsur hara makro dibutuhkan dalam jumlah besar, terdiri dari unsur hara makro bebas, yaitu yang sumbernya tersedia tak terbatas di alam, dan unsur makro terbatas yang ketersediaannya terbatas dan sering diperlukan penambahan melalui pupuk, seperti nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, belerang atau sulfur. Yang pertama ada nitrogen. Unsur nitrogen dengan lambang unsur N sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Nitrogen memiliki fungsi utama sebagai bahan sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Oleh karena itu, unsur nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Kekurangan nitrogen. Ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dikenali dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih lanjut, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bawah permukaan daun muda akan tampak pucat. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Akibatnya, produksi bunga dan biji pun akan rendah. Kemudian, kelebihan dari unsur nitrogen yaitu kelebihan jumlah nitrogen pun perlu diwaspadai. Ciri-ciri tanaman apabila unsur nitrogennya berlebih adalah warna daun yang terlalu hijau. Tanaman rimbun dengan daun proses pembuangan menjadi lama. Adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Hal itu menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur dan penyakit, serta mudah roboh. Produksi bunga pun akan menurun. Kemudian unsur yang kedua yaitu fosfor. Unsur fosfor merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim seperti protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA menentukan sifat genetik dari tanaman. Unsur P juga berperan pada pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Kemudian, apabila kekurangan fosfor, ciri-ciri dimulai dari daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu. Tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, hangus. Pertumbuhan daun kecil, kerdil, dan akhirnya rontok. Fase pertumbuhan lambat dan tanaman kerdil. Kelebihan unsur fosfor yaitu kelebihan fosfor menyebabkan penyerapan unsur lain, terutama unsur mikro seperti besi, tembaga, dan seng. Namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Unsur yang ketiga yaitu kalium. Unsur kalium berperan sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis,
akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti kebakaran dan akhirnya gugur. Kekurangan kalium. Kekurangan kalium terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti kebakar dan akhirnya gugur. Bunga mudah rontok dan gugur. Tepi daun hangus dan menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Kelebihan unsur kalium. Kelebihan kalium menyebabkan penyerapan kalsium dan magnesium terganggu. Pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Unsur yang keempat yaitu magnesium. Magnesium adalah aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Jadi, kecukupan magnesium sangat diperlukan untuk memperlancar proses fotosintesis. Unsur itu juga merupakan komponen inti pembentukan klorofil dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Kekurangan magnesium muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Hal ini terjadi karena magnesium diangkut ke daun muda. Daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung atau powdery mildew. Kelebihan magnesium. Kelebihan magnesium tidak menimbulkan gejala yang ekstrim. Kemudian unsur yang kelima yaitu kalsium. Unsur ini yang paling berperan adalah pertumbuhan sel. Ia komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defisiensi kalsium, pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu dan berakibatnya penyerapan hara terhambat. Kalsium berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Kekurangan kalsium. Gejala kekurangan kalsium yaitu titik tumbuh menjadi lemah, terjadi perubahan bentuk daun, yaitu mengkeriting, kecil, dan akhirnya rontok. Kalsium juga menyebabkan tanaman tinggi tetapi tidak kekar, karena berefek langsung pada titik tumbuh. Maka kekurangan unsur ini menyebabkan produksi bunga terhambat. Bunga gugur juga efek kekurangan kalsium. Kelebihan kalsium tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH pada tanah. Kemudian unsur yang keenam yaitu belerang atau sulfur. Pada umumnya belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino sistein dan metionin. Di samping itu, sulfur juga merupakan bagian dari biotin tiamin, koenzim A dan glutationin. Diperkirakan 90% sulfur dalam tanaman ditemukan dalam bentuk asam amino, yang salah satu fungsi utamanya adalah penyusun protein, yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Belerang atau sulfur merupakan bagian konstituen dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofaktor atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Kekurangan sulfur. Jumlah sulfur yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Kekahatan sulfur menghambat sintesis protein dan hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya klorosis seperti pada kekurangan nitrogen. Kahat sulfur lebih menekan pertumbuhan tunas daripada pertumbuhan akar. Gejala kahat sulfur lebih nampak pada daun muda dengan warna daun yang menguning sebagai mobilitasnya sangat rendah di dalam tanaman atau haneklaus, dan penurunan kandungan klorofil secara drastis pada daun merupakan gejala khas pada tanaman yang mengalami kahat sulfur. Kahat sulfur menyebabkan terhambatnya sintesis protein yang berkorelasi dengan akumulasi nitrogen dan nitrat organik terlarut. Kemudian yaitu contoh dari unsur hara yang kedua yaitu unsur hara mikro. Unsur hara mikro ialah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit. Walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan.
Berikut beberapa contoh dari unsur hara mikro, yaitu yang pertama ada boron, tembaga, seng atau zinc, besi atau fero, molybdenum, mangan, klor, natrium, kobalt, silikon, dan nikel. Unsur yang pertama yaitu contoh dari unsur mikro tadi yaitu boron. Boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi dan pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintesis RNA. Bahan dasar pembentukan sel boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pertumbuhan silem. Di dalam tanah, boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium. Cirinya mirip daun variegata. Jika kekurangan boron, daun berwarna lebih gelap dibandingkan daun normal, tebal dan mengkerut. Jika kelebihan boron, ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Unsur yang kedua yaitu tembaga atau Cu. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, membentuk klorofil, dan berperan dalam fungsi reproduksi. Jika kekurangan tembaga, daun akan berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup, dan tumbuh kecil. Pertumbuhan bunga akan terhambat. Apabila kelebihan tembaga atau Cu, tanaman tumbuh kerdil, percabangan terbatas, pembentukan akar terhambat, akar menebal dan berwarna gelap. Unsur yang ketiga yaitu seng atau zinc. Hampir mirip dengan magnesium, sangat berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan biasanya terjadi pada media yang sudah lama digunakan. Apabila tumbuhan kekurangan seng atau zinc, pertumbuhan akan lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil, mengkerut, atau menggulung di satu sisi, lalu disusul dengan kerontokan. Bakal buah menguning, terbuka, dan akhirnya gugur. Buah pun akan lebih lemas sehingga buah yang seharusnya lurus membengkok. Apabila tumbuhan kelebihan zinc tidak akan menunjukkan dampak yang nyata. Kemudian contoh yang keempat yaitu besi atau fero. Besi berperan dalam proses pembentukan protein sebagai katalisator pembentukan klorofil. Besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi, sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila terjadi kekurangan sulit untuk diperbaiki. Besi paling sering bertentangan atau antagonis dengan unsur mikro lain. Untuk mengurangi efek tersebut, maka besi sering dibungkus dengan kelat atau kelat seperti ETA atau etilen diamin tetraasetik asid. ETA adalah suatu komponen organik yang bersifat menstabilkan ion metal. Adanya ETA, maka sifat antagonis besi pada pH yang tinggi akan berkurang jauh. Di pasaran dijumpai dengan merek FeETA. Kekurangan besi ditunjukkan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa daun muda tampak putih karena kurang klorofil. Selain itu terjadi karena kerusakan akar. Jika adenin dikeluarkan dari potnya akan terlihat potongan-potongan akar yang mati. Kelebihan besi. Pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Kemudian unsur mangan atau Mn. Kelebihan mangan merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Kekurangan dari unsur mangan yaitu defisiensi unsur hara, atau dengan kata lain kekurangan unsur hara bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Dapat disebabkan oleh adanya defisiensi satu atau lebih unsur hara. Gangguan dapat berupa gejala visual yang spesifik.
Mangan merupakan penyusun ribosom dan juga mengaktifkan polimerase, sintesis protein karbohidrat. Kemudian unsur yang selanjutnya yaitu adalah klor. Kelebihan klor terlihat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen mineral dan dalam fotosintesis. Kekurangan klor dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Kadang-kadang pertumbuhan tanaman tomat, gandum, dan lepas menunjukkan gejala seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kemudian natrium atau Na. Kelebihan natrium terlibat dalam osmosis pergerakan air dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif natrium adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan kalium. Kekurangan natrium, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis. Tanaman juga cepat menjadi layu. Kemudian yaitu kobalt atau CO. Kelebihan kobalt jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Kekurangan kobalt mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Kemudian ada silikon atau Si. Kelebihan silikon dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ditemukan di berbagai komponen dari dinding sel. Kemudian ada unsur yang terakhir yaitu nikel atau N atau Ni. Kelebihan nikel diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi. Benih perlu nikel untuk berkecambah. Tanaman tumbuh tanpa tambahan nikel akan berangsur-angsur mencapai tingkat kekurangan saat mereka dewasa dan mulai pertumbuhan reproduksi. Kekurangan dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Itu tadi penjelasan unsur hara dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.